Audio Jungle. Bumi yang penuh berkah. Pulauku yang ku puja. Sambil menyanyi, sambil menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto, selamat pagi Pak. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, selamat pagi. Ketua Presidium HIMKI Bapak Abdul Sobur beserta jajaran pengurus HIMKI, CEO KG Media Bapak Lili Kutomo, selamat pagi Pak, serta peserta pameran sponsor, rekan media, beserta tamu undangan yang berbahagia. Pada hari yang penuh berkah ini kami mengajak semua hadirin untuk selalu bersyukur karena pagi ini kita diperkenankan kembali bertemu di acara pameran furniture dan kerajinan Indonesia International Furniture Expo tahun 2023 yang dilangsungkan mulai tanggal hari ini tanggal 9 sampai 12 Maret di Jakarta International Expo Kemayoran. Izinkan kami melaporkan secara singkat penyelenggaraan pameran IFEX 2023 akan diikuti lebih dari 500 peserta pameran dari berbagai kota di Indonesia. IFEX juga menempati seluruh area di J-Expo Kemayoran sebesar 60.000 meter persegi. Hal ini menjadikan IFEX merupakan pameran furniture dan kerajinan terbesar di Indonesia. IFEX juga merupakan bagian dari rangkaian Furniture Show Asia sehingga menghadirkan minat ribuan buyers mancanegara tiap tahunnya. Tahun ini kami menargetkan 12.000 buyers dari 112 negara akan dapat hadir meramaikan ajang IFEX ini. Adapun negara-negara asal para buyers yang telah melakukan registrasi diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Australia, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Kami juga bekerja sama dengan KBRI, Atas Perdagangan, dan ITPC di berbagai negara untuk mempromosikan IFEX ini. Penyelenggaraan IFEX yang dilaksanakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia dan Diandra Promosindo sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk selalu mendorong industri furniture dan kerajinan tetap berkarya dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekspor dan ekonomi Indonesia. Kami berharap penyelenggaraan IFEX 2023 ini dapat memberikan nilai positif dan memiliki dampak yang luas kepada masyarakat maupun industri yang terlibat di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta peserta pameran maupun tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara pembukaan pagi ini. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berkenan hadir pada pagi hari ini dan kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi pameran Indonesia International Furniture Expo 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di ruangan yang
Saya kira ini udah 2 kali kami pakai ini. Tetapi saya akan memberikan ucapan dulu yang paling terhormat yang kami banggakan, Pak Airlangga Hartarto. Juga sahabat saya Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Pak Lili, kami senang sekali pagi ini Bapak hadir di sini sebagai CEO Kompas. Pak Daswar yang selalu setia mendampingi kami dan tidak lelah beliau kerja siang malam untuk kita semua. Sebagai Presiden Direktur Diandra Proposindo. Dan juga tidak saya lupakan tentunya Pak Sunoto sebagai Ketua Dewan Pembina HIMKI yang masih bersemangat untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional kita. Tamu undangan ya, di sini saya lihat ada dari AC ya yang juga sangat mendukung pertumbuhan ekspor dengan pembiayaan. Ada juga dari LPI ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian juga para senior saya di sini, Pak Au Bintoro ya, pemilik Olimpik nih, beliau masih paling senior Pak di sini. Sama Bang Tony juga nih sebagai founding father dari asosiasi ini. Para pengurus DPP HIMKI dan juga DPD, tamu undangan ya, buyers ya, para duta besar juga yang hadir di sini. Izinkan saya menyampaikan bahwa betul sekali industri mebel dan kerajinan ini memang menjadi satu ikon yang kita harapkan di dalam pertumbuhannya bisa mencapai, kami janji sama Pak Airlangga dulu pada saat pembentukan HIMKI, Pak Putu ya, masih ingat Bu Mary, Bapak semua, 5 miliar dolar. Tetapi kami punya catatan Pak, saya bilang kalau mau mencapai 5 miliar dolar di akhir 2024, kami dibantu. Lantas Pak Jokowi, Pak Presiden saat ini berinisiatif mempersatukan kami. 2 asosiasi dan beliau Pak Airlangga yang membedongi lahirnya 28 Juli 2016 di kantor beliau saat itu, Kementerian Perindustrian. Jadi kita kasih tepuk tangan buat beliau. Karena kalau nggak ada HIMKI yang lahir saat itu, kita nggak ada hari ini. Demikian begitu. Pak Agus juga terima kasih. Beliau tahun lalu mendampingi kami, ini di saat COVID begitu ketat, kami memberanikan diri berpameran, mencoba. Dengan kekhawatiran mungkin buyer nggak datang. Tapi beliau mengatakan Pak Sobur go ahead jalan. Dan alhamdulillah ternyata 80 negara yang datang ke sini dengan 8.000 buyer pada saat itu. Dan tahun ini tadi Pak Dasar sudah sampaikan ya, yang sudah register dari 12 negara, tapi targetnya biasanya nanti Pak Dasar di hari terakhir ketemu berapa puluh ribu kita announce gitu ya. Nah yang mungkin satu hal sebelum saya lupa sampaikan Pak, untuk mencapai 5 miliar dolar itu kami butuhkan salah satunya Pak yang kami rasakan tahun lalu pada saat pertumbuhan di angka 3,5 miliar dolar, jadi yang paling signifikan sepanjang sejarah pertumbuhan di 26%, maka bahan baku yang mulai terganggu. Jadi kelihatannya tata niaga bahan baku ini harus sudah kita perbaiki, karena kalau kita membuat pertumbuhan lebih tinggi lagi berarti bahan baku nggak akan mampu untuk mensuplai kita. Cina sama Vietnam nggak punya bahan baku tapi begitu hebat ya. Ya, ini juga salah satu pertanyaan. Mestinya kita membuat sebuah langkah yang lebih besar dengan bahan baku yang kita punya. Nah, kami sudah berkoordinasi dan kolaborasi dengan Perhutani. Bapak Dirutnya hadir gak ya hari ini? Ya, untuk betul-betul bisa memastikan bahan baku itu aman. Yang kedua, tadi disampaikan pada saat kita di dalam bahwa emerging market mulai kita sentuh. Jadi kami dari HIMKI tahun lalu sudah mencoba menjajaki ke pasar India, mungkin Middle East yang kelihatannya masih bertumbuh baik di saat kondisi tradisional market kita bermasalah. Eropa,
dirundung perang gitu ya, Amerika ada inflasi, kita mau masuk ke sana. Dan yang ketiga, Bapak yang juga jangan kita lupakan, design development ini penting sekali. Jadi kalau saya sama teman-teman Pak Adi Nugraha sebagai pakar dari desain di kita, mau menimbang nih barang-barang buatan kita dan yang Itali timbangannya sama Pak. Tapi value-nya, harganya jauh beda. Nah kita lagi juga mengarah kepada value added. Jadi pertumbuhan ekspor itu juga didekati dengan nilai tambah. Ya. Makanya pada saat itu undang-undang industri lahir Pak karena nilai tambah. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, mungkin salah satu yang paling kami harapkan tadi adanya vehicle yang khusus untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional. Alhamdulillah sudah ada 54 rasanya anggota HIMKI yang didukung oleh LPEI dengan bunga hanya 6%. Tepuk tangan. Saya minta kepada pemerintah dalam hal ini, mereka kan nggak tunduk sama BI, bisa nggak digedein lagi? Jadi baik volume maupun nilainya supaya 2.500 anggota HIMKI ini semuanya kesentuh. Itu juga salah satu. Jadi mungkin itu poin yang paling penting. Sama ada titipan Bapak Ibu. SPLK ini adalah mandatori yang kita punya. 3 menteri menandatangani itu. Tetapi belakangan ini FSC tetap begitu merangsek dan kalau kita mau ekspor ke Eropa, jadi kita harus 2 certify. 1 FSC yang dikehendaki oleh mereka sebagai voluntary mereka, SPLK yang mandatori Bapak. Jadi mungkin kita harus berpikir bahwa cukup di hulu saja kalau SPLK itu. Ya, karena terlalu berat bagi kita Pak kalau untuk dua-duanya dijalankan. Dan mungkin saya dengan Pak Putu sudah bicara dengan Bu Mary, mutual recognition-nya dibangun. Kalau bisa si FSC dan SPLK ini sama gitu. Ini harusnya lebih tinggi punya kita Pak karena SPLK mandatori ya. Saya di sini melihat Pak Toto sebagai Sekjen GPI tapi Bapak Beni-nya nggak kelihatan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan poinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin Pak Menteri nanti untuk bisa hadir melihat karya dari teman-teman para peserta pameran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kami hormati Ketua Presidium HIMKI, Pak Abdul Sobur, Presidir Diandra, Pak Daswar Marpaung, CEO Kompas, Pak Lili Utama, Dewan Pembina HIMKI, Pak Sunoto, beserta seluruh asosiasi yang hadir, pejabat eselon 1 yang hadir dari Kemenko Perekonomian dan juga dari Kemenperin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya, maka kita dapat hadir dalam acara tatap muka pada pameran Indonesia International Furniture Expo. Jadi Pak Menperin ini mesti didorong lagi, bahwa SPLK silakan tapi jangan membebani para pengusaha. Kalau KLHK nggak bisa, saya minta supaya Menteri Perindustrian yang memfasilitasi. Kan biasanya kita konkret saja Pak. Yang kedua terkait dengan ekspor. Ini nanti akan saya minta LPII konsentrasi bikin roadmap sampai ekspornya 5 miliar, bagaimana caranya, bagaimana membiayainya. Nah tentu Menteri Perindustrian lagi suruh tanggung jawab bikin studinya. Kan enak kalau saya tinggal minta Menteri Perindustrian. Yang maksud Menteri Perindustrian bikin studi itu bahasa jelasnya bayar studinya. Nah, termasuk juga pasar-pasarnya dibuka.
Nah ada juga untuk Diandra, promosinya lebih kencang lagi. Kalau Diandra kan makin promosi dibayar terus sama Himki, jadi aman lah itu. Dan ini harusnya kita tarik, tetapi ada satu yang belum pindah. Kayaknya di Singapura masih pameran, tadi kan living sudah. Kemudian satu lagi tadi apa selain living? Dining sudah. Craft sudah. Ada satu lagi yang belum. Yaitu yang di perhotelan, bed and sheet. Bed and sheet itu dan juga interior hotel. Nah itu masih di Singapura Pak. Jadi Diandra tarik ke Indonesia. Oleh karena itu tentu Himki potensinya ini sangat besar, apalagi perhotelan ini mulai recover. Salah satu pertumbuhan yang besar adalah di perhotelan, juga terkait dengan homestay dan yang lain potensinya besar. Dan tentu Bapak Presiden sangat mendukung industri ini karena bahan bakunya rupiah, kayunya rupiah, pekerjanya Indonesia semua, kemudian desain dan yang lain rupiah, tetapi earningnya dolar. Jadi ini adalah industri yang mempunyai keunggulan luar biasa dan tentu pemerintah akan mendorong segera juga SEPA, kerjasama dengan Eropa diharapkan tahun ini bisa selesai. Kemudian juga terkait dengan perundingan GSP dengan Amerika. Bahkan pemerintah akan mendorong IPEF, Indo-Pacific Economy Framework, dengan beberapa negara termasuk dengan Amerika. Targetnya agar supply chain industri furniture ini bisa terus berjalan. Saya ketemu dengan orang Indonesia yang punya warehouse di LA, dan industri furniture-nya terutama untuk mensuplai perhotelan besar, bahkan punya workshop untuk finishing dan juga untuk menyesuaikan terhadap permintaan di sana juga ada. Jadi industri ini juga sudah punya diaspora, sehingga tentu kita berharap jangan sampai masih Vietnam saja yang hutannya terbatas, ataupun China yang rotannya pun dari Indonesia, tetapi kalau kita periksa mereka sudah punya stok rotan untuk 2 tahun. Nah, itulah yang menjadi pesaing kita. Oleh karena itu sekali lagi saya akan akhiri saja dengan pantun. Blackpink konser di GBK. Panggungnya dibuat dari kayu jati. Sukseskan pameran IFEX 2023, semoga target penjualan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohokannya sudah diberikan ke Pak Menteri juga, Menperin juga, sehingga ada harapan besar di sini. Ketika saatnya kita bertemu lagi, nanti ada accomplishment yang sudah dilakukan. Untuk itu saya juga ingin mengundang, mohon kesediaannya, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang untuk naik ke atas panggung. Kemudian juga CEO Kompas Gramedia Bapak Lili Utama, Presiden Direktur Diandra Promosindo Bapak Daswar Marpaung, Ketua Presidium Himki Bapak Abdul Sobur, Ketua Presidium Himki Bapak Maskur Zainuri dan Bapak Satori, serta Ketua Dewan Penasehat Himki untuk naik ke atas panggung agar kita bisa meresmikan pembukaan Indonesia International Furniture Expo IFEX 2023. Ini kita bersama-sama memberikan kesempatan luar biasa untuk kemajuan Indonesia 2023. Saya mohon izin untuk memandu dari komando hitung mundur saya. Kita akan bersama-sama membuka secara resmi Indonesia International Furniture Expo IFEX 2023. Saya akan hitung 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dengan ini secara
secara resmi IFEX 2023 telah dibuka. Saya ucapkan selamat kepada Himki, kepada Diandra Promosindo atas penyelenggaraan Indonesia International Furniture Expo IFEX 2023. Saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Ini luar biasa kesempatan yang diberikan, tantangan ada, tapi sesuai dengan tema tahun ini Redefine, Inspire, and Innovation. Ada begitu banyak pencapaian. Bapak-bapak, saya mohon untuk tetap dalam formasi karena kita akan foto bersama. Saya mohon kesediaannya, mohon maaf Bapak-bapak untuk foto bersama terlebih dahulu. Kita akan foto bersama karena teman-teman media sudah siap untuk mengabadikan momen ini Bapak-bapak. Nampaknya sayang kalau tidak diabadikan. Saya mohon kesediaannya untuk memberikan satu kali lagi pose terbaik, pose untuk foto bersama diabadikan karena secara resmi IFEX 2023 telah dibuka. Berikan pose kemenangan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang, CEO Kompas Gramedia Bapak Lili Utama, Presiden Direktur Diandra Promosindo Bapak Daswar Marpaung dan Ketua Presidium Himki Bapak Abdul Sobur, Bapak Maskur Zainuri, Bapak Satori dan Ketua Dewan Penasehat Himki sudah membuka secara resmi Indonesia International Furniture Expo IFEX 2023.